di mana masyarakat Indonesia produksinya itu hasilnya TikTok, sementara di negara-negara seperti Vietnam dan lain sebagainya menghasilkan startup. Nah, ini pertanyaannya kenapa bisa begitu gitu loh. Kowe kan Pengki, kowe kan kurang sedekah to, Peng. Ora iso nyedelake nganu apa iki. Sembako ngono kuwi nek sedekah ilmu ra ya ora apa-apa ngono lho maksudku. Bro. Selamat malam Mas Oscar. Selamat malam. Lama tak berjumpa dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Bapak Wakil Kepala Sekolah apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kita menunggu teman kita satu lagi. Kabarnya bro? Kabar baik. Saya tak nganggu HPWS, kamera aku laptop elik, padahal laptop larang. Lah laptopku lho sing siji kae malah ora ana kamerane. Padahal rego 12 juta malah spek dewa ora ana kamerane, ora canggih blas. Malam ini kita akan virtual meeting dengan kawan saya yang lama tak berjumpa karena corona. Jadi kita dipisahkan oleh banyak hal. Makanya kita hanya bertatap muka lewat jaringan. Nah, ini perkenalkan teman saya satu sudah bergabung, Mas Oscar Justino Karaskalao. Namanya bagus kan? Dia masih muda. Loh, kita live ke loh, Bro. Oke, siap. Nah, ini Mas Pengki sudah hadir. Mas Oscar itu anak muda hebat, sekarang sedang menjabat sebagai wakil kepala sekolah di sana di Semarang. Nah, ini sudah bergabung lagi nih yang kena corona. Salah. Please in English, I don't speak your bahasa. Ini teman saya satu lagi, namanya Mas Hengki, sekarang ada di Jogja. Lambaikan tanganmu kakak. Aku tuh mau buat kamu konten. Orang aku sadar aku, yang ngisi hukum tidak paham malah memedas dewi malah ngajarin. Malah ngomong desa-desa tidak paham ngomong apa tuh mas. Ora, kowe kudune iki nganu, menyampaikan. Nggak boleh pulang, apa bedanya pulang kampung, karo mudik. Ayo, melanggar untuk hukum ora. Ngono kan bagus. Aplikatif gitu loh Pak dosen. Sesek iki meh ngomong biasa nur iki genah gesek. Ibu Ya, undang rene. Saya ada rencana, ini pembukaan biasa, Bro. Wes ora konsumsine. Lah wong virtual meeting aja lo konsumsi. Ini begini loh. Aku ini gawe konten ya loh. Melalui jaringan begini, apa kelas apa piye ya Pak Guru ya. Maksudku ini supaya edukatif, kasihan loh kawan-kawan kita yang ada di rumah. Pokoknya kan Pengki, kan kurang sedekah toh Peng. Orang iso nyedelake nganu apa iki. Sembako ngono kuwi nek sedekah ilmu ra ya ora apa-apa ngono lho maksudku. Kita ide sing apik juga nanti diinisiasi oleh Yayasan Bakti Indonesia atau kelas online bro. Kok misalkan kelas iki kelas tentang apa konten kreator. Sing ringan-ringan tapi sing bisa menjamah masyarakat luas terutama anak-anak muda di Grobogan. Kelas bahasa Inggris lho apik wios. Ya wis cerdas nih Dano. Setuju aku wis kerja sama karo Etrospace ki UMKM apa jenenge mitrane Provinsi Jawa Tengah. Memang gawe kelas bahasa Inggris beberapa. Nah, modelnya nganggo Zoom gini. Jadi mereka melakukan aplikasi melalui Heterospace UI, terus nanti udah daftar lewat Bitly, wes waktu dan tempat kayak webinar gitulah. Jadi model kayak gini, terus nanti kamu bicara, terus ada diskusi, kayak gitu ya? Atensinya cukup banyak, kemarin sing daftar itu sampai kelas pertama itu sekitar 56-an, tapi diakomodasi separuh, karena aku mikirnya, karena kelas speaking, kalau ke 56 orang bersama-sama nanti nggak dapat interaksi semua, akhirnya juga gini. Omongan. Oh iya benar ya. Yang kok kesel kowe os, nyanggere partisipannya akeh 5 kelas kan yo nyor nyangkem. Hati-hati os, sih bahasanya bersaya gratisan, enggak gratisan tadi. Bahasanya bersaya. Apa os? Kanggo sedekah kira ono kesel, Bro. Lho, dungokno dhewe Pak dosen iki senengmu ngono kuwi kok. Seneng. Nek ku nembake yo ngono kuwi alon-alon kok. Dia senengan deh. Hati-hati bahasanya iki mau moncang-mancing kok ora ono ngomong kowe dhewe. Lho, aku ki sebenarnya kuwi nganu lho membuka jalan untukmu supaya bersedekah. Kowe kok gak kelingan ujug-ujug kayak
kowe kena corona ngono kae to. Terus esuk terus esuk kamu sudah ada di surga, ngono kan ditekoni Gusti Allah iso jawab. Saya memperkenalkan putra-putra daerah yang ingin mengabdi untuk daerahnya. Berapa hebat? Piye Deku, bagus ya. Apa? Kakak Oscar itu punya waktu itu kira-kira itu kapan setiap ono kok. Aku iso bedino. Lah wong yo ngajar online yo ngajar. Ya tapi kan per segmen, jadi iso lah tiap hari iso diregoke. Segmen berapa lama biasanya? Nek sing kelas online sing karo heterosis kuwi 1 jam. Kuwi speaking, tapi ora theoretical ya, artinya memang bagi mereka yang ingin praktis speaking, nanti ada tema-tema tertentu. Lah kuwi kok gentenan ngono, mute unmute gitu. Mute unmute. Lah sing operatore ya saka kowe dhewe langsung. Operatornya dari Heterospace. Oh gitu, berarti kan operatornya yang khusus kuwi ya. Ada Mbak. Oh, berapa orang? Nek kelas speaking atau kelas bahasa Inggris kita efektif itu 15 sampai 20 orang. Nek lebih dari itu kurang efektif loh. Berarti nek angkat tangan gitu mau bicara gitu. Ya nanti misalnya kayak gini ya. Kita ada peserta, terus Mas Andreas sebagai operatornya, sebagai moderatornya ya. Ya. Moderator. Moderator. Provokator atau hostnya. Nanti misalkan kan ada nama-nama, misalkan Hengki Widi, nanti sebelah sana ada nama siapa, kita panggil aja. Oke, sekarang gilirannya Mr. Hengki, please share your opinion about these topics, misalkan. Oh, no. Nggak terus muter ngono. Gantian. Kebetulan aku beberapa kali mengajak teman dari luar negeri. Kemarin itu pas sesi 1 dengan Direktur Teachcast Global Amerika. Terus sesi 2 aku sama teman dari Australia, peneliti PBB tentang human trafficking in Indonesia. Ya tadi topiknya berubah-ubah. Nanti kalau misalkan ada waktu tanggalnya, aku next kan minta tolong teman dari luar juga untuk jadi fasilitator. Seneng deh. Oh misalkan tema apa? Tema tentang apa ya? Katakanlah tentang COVID, aku bisa jaluk tolong. Ini misalnya kelasnya nggak hanya bahasa Inggris kok ya. Misalkan kok tema tentang COVID, apa sebenarnya jaluk tolong dokter sopo sing gelem temen lah, ono akeh nek kuwi. Dia ada moderator sing ngatur. Jadi misalkan gini, posisi ki moderatornya saya misalkan jenengan terus ngasih waktu berapa menit untuk saya sebagai pemateri ngomong. Terus setelah itu silakan tanya jawab. Oh, paham aku. Nanti misalkan meh takon, ini misalnya kayak gini, nah itu kan ada oke meh takon nih aku angkat tangan nih. Syaratnya ketika kita proses materi di mute semuanya, jadi nggak ada bising lain-lain. Konsumsi bandwidth-nya sedikit, jadi misalkan pakai HP, kadang biasanya malah lebih lancar daripada pakai laptop. Jadi peserta bisa pakai HP, sementara pemateri ini bisa pakai laptop. Karo operator lah ya. Wah bagus, ide bagus itu. Bapak Wakil Kepala Sekolah, terima kasih banyak loh. Bidang kosiswaan loh, lengkap toh aku lagi ngomong. Ya ono gelem wis hati we. Lah nanti kan aku bisa follow up, kita jadwalkan kelas meetingnya itu jam berapa, ngono toh yo ora yo barokah toh dan. Nah, sekarang itu apa kabar Mas Pengki? Sehat? Rano bro, kan jarang budeng nang bukan. Ini kowe iki kudune konsepnya seminar kok ndak? Ora paham bukan. Masa Bapak dosen Indonesia yang sudah melalang buana ke sana. Mosok kok aku kan jelasnya masalah perpu iki aja mudeng apa orang bukan osos. Mudeng ya cemu iki kok. Enggak, justru tantangannya bagaimana konten hukum yang begitu complicated itu bisa disederhanakan sehingga bisa disosialisasikan ke masyarakat. Cerdas sekali, ngono kuwi kudune we bisa. Iki Mas Edra lho. Wah, nggo basa-basa Jawa-Jawa sithik, ngono kuwi kaya Pak Ganjar kan entertain sekali to, bisa menyampaikan maknanya. Yang jelas sih yang berhubungan dengan hukum kuwi. Misalnya berbicara masalah kebijakan itu. Yang aku jane pengen nih, kuwi bupatimu kuwi kon melu sisan ngobrol nih masalah kuwi interaktif karo aku moderator wae model ngono. Bu bagaimana kebijakan-kebijakan sudah diberikan kepada pemerintah, artinya masyarakat itu biar aman adanya kehadiran pemerintah di situ gitu. Artinya dengan kondisi Covid yang sekarang ini, terus peran pemerintah di mana? Ini tidak diam, artinya gerobokan terus bergerak itu, memberikan bantuan, itu loh.
Artinya ketika masyarakat itu dihadapkan pada situasi yang mana pejabatnya itu aware terhadap masyarakatnya, itu kan bisa menjadi poin plus tuh. Karena selama ini kan nggak ada. Kalian itu nggak sendiri. Kita itu bersama-sama dengan kalian. Saya memikirkan kalian. Wis apa yang satgas kesehatan nih, sapa Bu Endang apa sapa jenenge kuwi. Itu dieksplor nang kono kuwi Kang, gitu loh. Karena selama ini kan wong menganggap gimana nih? Pemerintah di mana ini ketika kondisi seperti ini, masalah seperti ini. Itu kan nggak tersampaikan sampai sekarang gitu. Yen kuwi mbok publish nang kene mbok jelas ke kabeh. Ini loh SOP-nya berkaitan dengan nanti kalau ada masalah ini tolong begini ya. Ini satgasnya ya kan nggak ada yang tahu. Sapa ketua satgas ya cerita konono. Kalau sudah ngerti, nah itu berarti salah di situ. Jadi komunikasi publik yang disampaikan dalam narasi kekinian kepada masyarakat itu nggak tersampaikan. Bahkan kan beberapa sing wong ra jujur kan kena masalah. Berarti pesan itu nggak disampaikan bahwa orang itu nggak paham corona itu apa. Sehingga dia itu takut wedi akhirnya menulari banyak orang sehingga ODP ini tambah, PDP ini tambah. Bisa disampaikan dalam bahasa Inggris, bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu loh Kang. Artinya itu pesan itu tersampaikan ke mereka tambah misalnya gitu kan. Ya ngono. Barge yang pengen apik meneh, kowe pengen kekinian. Golek wong sing iso interpreter ketika posisi ini ki ono interpretere. Iku wangun banget, wis inklusif, humanis ya toh, sisan kreatif masuk nih kono. Kan selama ini kan nggak ada toh. Bu Sri Sumarni ngomong nggak ada orang sing interpreter menjelaskan dengan bahasa. Kan padahal disabilitas bisa dicoba ada berapa gitu loh. Oh, interpreter disabilitas maksudnya. Iya no bro. Kan penting juga. Kan apa nih kalau mau takoni udah lewat. Kalian tahu nggak? Kita ada satgas COVID. COVID apa satgas apa ya kan nggak ada yang ngerti. Apa nih ngerti? Ngerti. Sampai itu anak satgas yang ngerti. Saya ini garapan. Artinya nih. Nanti kalau sakit jajal takonon kita tes saja. Kowe nono di desa takonono. Mbah, ngerti corona apa ora? Oke, misalnya ngerti. Terus yang misalnya kena kowe caramu piye Mbah pertama kali? Kan doramu denger mudeng le misalnya kan. Lah iki mbok sampaikan. Kan konten-konten oke banget saiki gitu. Jadi enggak usah sing muluk-muluk kalau ada berbicara hukum sing perpu apa-apa ora usah, tapi bagaimana kebijakan itu bisa membumi, orang itu paham gitu loh. Ngerti yang ternyata ini ki ora oleh, ini oleh gitu. Engko tambah meneh iso diisi karo misale asimilasi wong-wong sing narapidana kuwi contone apa ya wis digawe pos kampling, aja do nyolong ya, nek nyolong kena pasal iki ngono lho bahasa. Tapi dibuat bahasa yang gampang gitu loh. Tapi PR-mu yang menyampaikan menggunakan bahasa yang gampang. Artinya sing jelas kuwi digawe rutin gitu loh, secara kuantitas itu dapat gitu loh. Berarti aku nggak konten berguna desa ate koning. Mbah kowe di corona. Kowe ngerti corona apa enggak? Apa itu? Mbok takoni. Ambil sampel beberapa masyarakat tentang corona itu dan lain sebagainya, terus kira-kira untuk menjawab itu pejabat setempat Pemda itu apa yang dilakukan kan? Tapi ya agak kompleks sih memang. Cuman gimana supaya konten itu bisa dimengerti dan membumi itu akhirnya menjawab pertanyaan gitu loh. Sepakat. Menurutmu Anda sebagai putra daerah kan kira-kira itu kita untuk membantu mereka. Tadi kan yang dibicarakan kan kepentingan sosialisasi pemerintah daerah supaya masyarakat jelas paham. Pemerintah daerah itu bersama kalian menurutmu biar masyarakat juga paham. Pemda itu menengah. Nek tah nom-nom nong berhubungan kudu apa tetap harus stay at home tok wis selesai tanpa gelaran. Yo nggih konten-konten sing produktif to misalnya kok jenengan sing gawe masak terus apa tutorial. Oh yang gawe masak domestik kan ini kan apik ngono kuwi lho. Tutorial kosmetik, tutorial apa misalnya gue hijab, tutorial apa kan penting kuwi. Berarti aku kudu kerja sama karo MUA ngono ya. Yo no. Terus bro, sebagai tantangan juga ada hal yang mungkin menggelitik juga ketika proses karantina yang sudah berlangsung sekitar berapa ini? Hampir 6 minggu ya. 6 minggu, di mana masyarakat Indonesia produksinya itu hasilnya TikTok, sementara di negara-negara seperti Vietnam dan lain sebagainya menghasilkan startup. Nah, ini pertanyaannya kenapa bisa begitu gitu loh? Kita sebagai anak muda tuh harus bisa memberikan stimulasi ya supaya bisa menghasilkan startup atau bisnis yang berbasis online. Sementara di negara kita hasilnya TikTok jilid 1 sampai jilid 3 piro. Kuwi bener ya. Demografi itu. Tapi bonus demografi TikTok viral banget. Aku pengen TikTok gitu. Oh iya menarik. Yang Jogja kene bro, artinya ketika kondisi seperti ini, kuwi ono sing model kayak
Tani Hub itu model online. Ketika kita pesen sayuran diterke, terus ada buah-buahan. Terus banyak sih artinya sih model-model startup juga sampaikan. Tapi sayurbox.com ya. Sayuran pasar kan lho. Tapi kudu dimain ke kowe gawe istilahnya konsep tinggo startup kuwi, tinggo misal sayuran itu. Ini kan apik. Menurutmu gimana, Pak Turu? Budaya TikTok kuwi piye iso digawa ke arah yang lebih produktif ngono kuwi? Langkah yang harus kita lakukan itu apa? Oke, berarti TikTok supaya ke arah produk, saya pernah melihat satu video yang cukup bagus dan saya mikir inilah TikTok yang pernah saya lihat yang merupakan yang bisa menjadi inspirasi. Waktu itu saya lihat dokter main TikTok, tapi tidak hanya sekedar main TikTok, gerakannya seperti langkah mencuci tangan, kayak gitu sih. Yang bagus. Tutorial, kan? Dengan lagu-lagu TikTok itu bagus. Cuman memang TikTok sendiri gimana ya? Karena kita gabut di rumah, memang butuh media untuk mengekspresikan diri. Saya pikir TikTok salah satu hal yang bagus dengan porsi yang pas. Artinya itu menjadi stimulasi bagi kita meningkatkan kepercayaan diri. Tapi stimulasi saja. Artinya kalau keberlangsungannya itu selalu artinya ke arah narsisme ya jadi tidak bagus juga. Banyak sekarang di beberapa media sosial kita lihat anak muda yang ekspresi melalui TikTok. Tapi sebenarnya energi itu bisa dimanfaatkan ke arah yang lain. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini ada beberapa yang produktif, kayak banyak musisi yang membuat video jamming itu saya pikir juga bagus juga. Cuman bagaimana energi ini kita buat untuk menggerakkan roda perekonomian khususnya di bidang teknologi seperti ini. Pemanfaatan teknologi. Nah, itu yang tantangan kita bersama. Beberapa negara bisa memanfaatkan itu, harusnya kita juga bisa. Kayak itu toh Fakultas Hukum Atma Jaya itu mau buat kompilasi nyanyi. Itu mungkin itu kan produktif sekali ya itu ya. Itu produktif. Ada pesan yang ingin disampaikan. Saya pikir. Yo. Pas tak kirim ke Oscar wis diomongke. Khususnya di bidang pendidikan ya, aku menyorotinya kan adanya belajar dari rumah. Memang pada akhirnya dulu kan ada komplain ya atau dari KPAI bahwa sebaiknya proses belajar di rumah tidak menyita waktu anak-anak ya atau mengumpulkan anak-anak. Yang tak soroti memang di beberapa sekolah mereka tidak memiliki jadwal tertentu untuk proses belajar di rumah. Sehingga akhirnya kita bayangkan di SMP ada 14 mata pelajaran, tidak dijadwal, bisa saja dalam satu hari semua 14 guru itu kan memberikan tugas akhirnya memberatkan. Tapi kalau misalkan di jadwal setiap hari 3 mapel, mungkin tidak akan memberatkan. Nah, karena ada akses ke Kepala Dinas Pendidikan nih, coba aja live Instagram dengan Kepala Dinas Pendidikan, kira-kira kebijakan apa yang sudah dibuat untuk studi from home ini, terus apa yang diharapkan? Itu bagus Pak Wakil, terima kasih idenya. Apa yang diharapkan oleh Kepala Dinas pelaksanaan studi from home di Grobogan itu seperti apa? Nah, nanti modelnya live Instagram, moderatornya jenengan. Nanti kan Instagram kan bisa mengundang live bersama-sama toh. Tidak harus ketemu dengan Pak Amin, tapi melalui Instagram. Lewat Zoom, direcord, diolah sedikit, masuk ke YouTube. Apa sih? Jadi nanti Mas Oscar saya minta waktunya ya, kesediaan waktunya untuk berbagi kasih dengan kawan-kawan. Pas ngabuburit apa pas bar tarweh ngono kira-kira waktu kapan yang pas untuk? Pas sih. Pas ngabuburit ya menurutku. Pas kabeh. Aku ya kepikiran sih buka kursus online gitu ya, pelatihan-pelatihan yang aku bisa kayak tutorial editing video, Photoshop, CorelDRAW. Nah, betul. Kayak gitu, cuman aplikatif soalnya keahlian iku. Susahnya kan kok praktek deh. Sing rada angel iku kuwi. Iya. Karena kan ilmu praktek, kan bahasa kan langsung nyangkep iso. Ya. Lah nek cuman komputer kan taktik lah sing kuwi kan ketoke akan jadi kendala. Mending nggak tutorial wae deh ya. Tutorial lagi diskusi ngono ya. Bukan konsep langsung diskusi kan gak ono bahan ya. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak untuk masukannya malam ini, obrolan kita yang cukup hot. Nanti kalau tidak bisa mengikuti di live Instagram kita di Grobogan Kreatif, kalian juga bisa tonton di YouTube.
Gitu ya, terima kasih banyak teman-teman. Saya tunggu kontribusi kalian untuk grup bukan tercinta itu ya. Iya. Salam hangat dari Ibu Bupati untuk kalian. Ditunggu. Kata beliau tadi pagi, beliau berpesan, tolong disampaikan untuk anak-anak muda. Pesannya apa, Bu? Guys, yang kreatif-kreatif ngono lho. Tenang, tenan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Dadah.